Halo guys, kembali lagi dengan saya Fari Ibnu Syafrian dari kelas 2I Pemasaran dengan NPM 121020638 Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja untuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Bila digambarkan hubungan antara kompetens, selanjutnya adalah materi pembahasan. Yang pertama adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Yang kedua adalah kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Selanjutnya adalah desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pelajar lainnya. Pihak ketiga, yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerjanya. Kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan aparat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat diukur kompetensinya yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran, kur yang dinyatakan valid, dan alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur atau reliable at context. Selanjutnya adalah perbandingan. Perbandingan terbagi menjadi dua, yaitu kemampuan dan kompetensi. Kemampuan yaitu menjelaskan cara membuat proposal penelitian. Yang kedua, kemampuan cara menulis laporan penelitian. Yang ketiga, menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Yang ketiga, menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir adalah menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila. Dan yang kompetensi adalah yang pertama, membuat proposal penelitian yang baik, membuat laporan penelitian yang baik. Yang ketiga, menggunakan laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat, perilaku sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir adalah bergotong royong sesuai ajaran Pancasila. Dan yang selanjutnya adalah hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Yang pertama adalah menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Dan yang kedua adalah
Pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan melakukan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran, agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajarannya. Upaya pemberian motivasi tersebut berupa pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajarannya.